Artificial intelligence dan machine learning merupakan dua topik yang serupa tapi tak sama. Mungkin membingungkan bagi beberapa orang yang baru memulai mempelajari keduanya. Artificial intelligence mungkin sudah jadi istilah umum. Film dan novel science fiction membantu mempromosikan istilah ini, yakni tentang mesin dan komputer yang mampu memiliki kecerdasan seperti manusia. Di sisi lain, machine learning merupakan istilah yang lebih teknis. Bagi yang memiliki background computer science mungkin familiar dengan istilah ini. Pada dasarnya, jika kita menerapkan machine learning dalam program kita, maka program kita memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Keduanya sepintas memiliki definisi yang serupa. Jadi, apa sih yang membedakan keduanya? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari artificial intelligence. Definisi artificial intelligence adalah sebuah mesin atau komputer yang meniru fungsi kognitif yang diasosiasikan dengan pikiran manusia seperti belajar dan problem solving. Ada banyak sekali implementasi artificial intelligence dan salah satu contoh artificial intelligence yang paling sederhana adalah sistem pakar. Pernah nggak kalian punya masalah teknis dan kalian perlu berkonsultasi dengan orang yang merupakan pakar di permasalahan tersebut? Pakar tersebut tentu akan siap membantu kalian sampai kalian menyelesaikan masalahnya. Ya kurang lebih seperti itulah deskripsi sistem pakar. Tapi alih-alih manusia, komputerlah yang merupakan pakarnya. Sistem pakar dibangun dengan knowledge base, pengetahuan manusia tentang sebuah permasalahan yang disimpan ke dalam sebuah database besar. Jika kalian melihat dari cara kerjanya, mungkin kalian bisa menebak bagaimana kira-kira program di baliknya. Ya, walaupun ilustrasi di sini terlalu melebih-lebihkan, tetapi expert system yang paling sederhana kurang lebih seperti ini. Intinya, sistem pakar membangun pengetahuan berupa aturan kompleks yang secara eksplisit kita terapkan dalam program. Bagaimanapun, artificial intelligence dengan pembangunan rules if-else is not always the case. Artificial intelligence dapat berupa aturan if dan else sederhana sampai model statistik kompleks yang mampu mendeskripsikan aturan-aturan tersebut. Ambil contoh sebuah robot. Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, mereka tidak hanya menggunakan if-else sederhana. Mereka menggunakan stata atau keadaan. Rantai stata atau state chain dirancang sedemikian rupa agar robot mampu menyelesaikan pekerjaannya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah manusia merupakan pihak yang memahami datanya. Manusia yang membuat aturan-aturannya. Di sisi lain, mesin atau komputer hanya mengikuti rules dari manusia. Jadi, siapa yang pintar di sini? Mesin atau manusia? Ini merupakan pertanyaan yang masih dapat diperdebatkan. Tapi saya yakin sebagian besar dari kita pasti akan setuju bahwa manusia yang lebih pintar. Pikirkan ini. Langkah kerja pemrogramannya pasti tidak jauh dari berikut. 1. Kita berusaha memahami data atau situasi. 2. Kita merancang aturan berdasarkan data tersebut. 3. Kita implementasikan aturan tersebut. Dan 4. Mesin menjalankan aturan. Sekarang jika kita memiliki data yang completely new atau kasus yang benar-benar berbeda, kemudian saya melarang Anda untuk melakukan pemrograman berdasarkan data yang baru ini. Kalau seperti ini, program tidak akan memiliki kemampuan untuk memahami data. Antara ia memberikan hasil yang salah atau gagal menjalankan program sama sekali. Sehingga pertanyaan $1 juta adalah, bisa nggak ya bikin program yang kalau dikasih data dia bisa belajar sendiri? Nah, disinilah tempatnya machine learning. Definisi dari machine learning itu sendiri adalah sub-area dari computer science yang mampu memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Maksudnya seperti ini. Salah satu ciri utama pemrograman artificial intelligence adalah dominasi aturan-aturan yang secara eksplisit kita tulis dalam source code, atau yang kita sering sebut dengan rule based. Sebaliknya, pemrograman machine learning memiliki pola yang berbeda, model based. Tapi mungkin kalian skeptis pada ilustrasi model based ini dan mengatakan, sebentar. Alah, ini mah isinya if else juga kan? Ya, enggak juga, sebenarnya tidak harus seperti itu. Tapi wajar jika kalian skeptis karena mungkin kita terpacu untuk menciptakan algoritma berdasarkan bagaimana kita memahami data. Coba kita ubah sedikit pola pikir kita.
Bagaimana kalau kita berpikir untuk menciptakan algoritma yang mampu memahami data? Pikirkan sedang, saya ingin menekankan konsekuensi perbedaan kedua pola pikir tersebut dengan satu buah studi kasus ini. Saya memiliki sebuah grafik yang sumbu X-nya merepresentasikan jumlah jam belajar per hari, dan sumbu Y-nya merepresentasikan jumlah jam tidur per hari. Sekarang perkenalkan Tony. Dia orang yang cukup malas, sehari hanya belajar 1 jam bahkan kurang. Dan dia kebanyakan tidur. Kemudian ada Albert, dia cukup rajin belajar dan memiliki jam tidur yang cukup. Lalu ada anak-anak lainnya dalam kelas yang juga saya plot dalam grafik ini. Permasalahannya adalah, bisakah kita mengelompokkan data ini menjadi 2 buah kelompok? Katakanlah kelompok lulus dan yang tidak lulus. Intuisi saya pertama kali adalah, saya melihat ada garis pemisah. Saya bisa perkirakan persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3X+5. Lalu kemudian saya akan membuat program berdasarkan pengetahuan saya tadi. Saya akan tuliskan persamaan yang saya dapatkan ke dalam program, kemudian membuat keputusan. Jika sebuah titik berada di atas garis, maka saya akan cetak lulus, dan sebaliknya, jika di bawah garis, saya akan cetak tidak lulus. Pikirkan sejenak pada baris berikut. Saya memasukkan pengetahuan saya tentang data ke dalam program. That is AI way of thinking, not machine learning. Dari luar, program ini terlihat pintar, tapi dari dalam sebetulnya dia hanya menjalankan persamaan yang secara eksplisit ditulis oleh saya. Sekarang katakanlah terdapat data yang berbeda. Anggap saja data dari kelas yang lain. Karena datanya lain, maka persamaan garisnya pun berubah. Kali ini saya perkirakan persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X min 2 mungkin. Kalau begini, yang harus saya lakukan adalah saya harus buka kembali source code saya, dan pada baris ini persamaannya harus saya ganti dengan persamaan yang baru. Oke, semuanya beres, ya kan? Enggak juga. Sekarang kita bayangin lagi kalau kita memiliki data yang berbeda lagi. Semisal dari kelas yang lainnya lagi. Kalau begini, saya harus pikirkan garis pemisahnya lagi, terus kemudian capek. Ntar bongkar source code lagi, ada data yang lain lagi, cari garis lagi, bongkar source code lagi. Ya kalian tahulah penderitaannya. Maka dari itu, kita ganti pola pikir kita. Sekarang kita mau menciptakan algoritma yang mampu memahami data. Jadi, kita gunakan lagi studi kasus kita, namun dengan cara penyelesaian yang berbeda. The machine learning way. Kalian pasti akan segera melihat perbedaan fundamentalnya. Berikut langkahnya. 1. Tempatkan 2 titik sentroid secara sembarang. 2. Untuk setiap data, tentukan mana sentroid yang terdekat. Sebagai contoh, data yang ini lebih dekat pada sentroid yang warna oranye, sehingga kita kelompokkan dia menjadi kelompok yang oranye. Lalu ada yang data yang ini, lebih dekat ke sentroid yang warna hijau, sehingga kita kelompokkan dia menjadi kelompok hijau. Kita lakukan ini untuk setiap data yang ada. 3. Pindahkan sentroid ke pusat massa kelompoknya. 4. Ulangi langkah 2 dan 3. Oke, sekarang kita balik ke langkah 2. Data yang ini jelas lebih dekat ke sentroid yang warna oranye, maka dia tetap ke dalam kelompok oranye. Kemudian karena perpindahan sentroid tadi, data yang ini lebih dekat ke sentroid yang warna oranye, maka dia berubah menjadi kelompok oranye. Kita lakukan ini untuk setiap data yang ada. Lalu langkah 3, kita pindahkan sentroid ke pusat massa kelompoknya. Kita ulangi proses ini sampai tidak ada lagi kelompok yang berubah. Dan hey, datanya berhasil kita kelompokkan. Oke, saya akan ulang animasinya dengan data yang berbeda. Silakan pandang dan resapi setiap langkah-langkah berikut. Tada! Kita berhasil melakukan pengelompokan data, meskipun dengan data yang berbeda. Coba berhenti sebentar dan cermati kembali keempat langkah ini. Bisakah kalian menemukan langkah di mana saya memasukkan secara paksa pengetahuan saya tentang data? I bet you don't. Karena saya memang tidak memasukkan pengetahuan saya tentang data. Saya hanya membuat langkah
bagaimana caranya memahami data. Inilah machine learning model. Dan yang kalian lihat di sini merupakan salah satu algoritma machine learning yang bernama K-means model. Model ini dapat kita terapkan ke dalam program, sehingga komputer memiliki kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Sekarang, kalau kita punya data dan program yang menerapkan machine learning, kita bisa memberikan data tersebut kepada program, dan program itu sekarang memiliki kemampuan untuk memahaminya. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah artificial intelligence merupakan mesin yang bisa menirukan pikiran manusia. Machine learning sebetulnya juga merupakan mesin yang bisa menirukan pikiran manusia, tapi dengan tambahan memiliki kemampuan untuk memahami data tanpa secara eksplisit diinstruksikan oleh manusia. Itulah perbedaan mendasar antara artificial intelligence dan machine learning. Lebih spesifik lagi, berdasarkan hasil kesimpulan, machine learning terhadap artificial intelligence itu sebetulnya bukan makhluk yang berbeda, tetapi merupakan subset, bagian, atau pengembangan dari artificial intelligence.